Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waidah. Kan kami yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Dr. Sutarto SAG MPD, yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru Bapak Dr. Mirzon Dahiri MAPD, yang kami hormati Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Guru Ibu Jenny Francisca MPD, yang kami hormati dosen dan guru pamong Lokakarya PPG Batch 2 tahun 2024, dan yang kami banggakan mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkatnya lah kita bisa mengikuti kegiatan Zoom pada pagi hari ini. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, waktu yang luang. Semoga itu semua menjadi jalan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan hingga detik ini. Tak panjang mukadimah, marilah kita buka kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Sutarto SAG MPD selaku Dekan Fakultas Tarbiyah. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara saya, Bu Jenny? Dengar, Pak? Dengar, Pak. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukuri kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini tidak terasa waktunya ya, di batch 2 ini sudah hampir memasuki lokakarya ya. Jadi tahap terakhir, tahap semifinal. Jadi kalau kita kaitkan dengan kegiatan lomba nanti, setelah itu nanti baru ada rangkaian kegiatan lagi PPL dan seterusnya. Dan pada akhirnya dia ada tes terakhir kan, penentuan kelulusan dan ketidaklulusan. Ya, kita berdoa kepada Allah ya, semoga di batch 2 ini dalam keadaan sehat, kemudian dapat melaksanakan tugas PPG secara lancar sehingga nanti insya Allah lulus semuanya kalau sesuai dengan standar minimal tes, hasil tes akhirnya. Amin. Amin. Surahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian Bapak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak dosen, Ketua Prodi PPG yang sama-sama kita hormati, kemudian pembimbing, ya, dosen pembimbing, ada guru pamong, kemudian ada peserta PPG batch 2 yang dirahmati Allah. Acara ini ya mendadak ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ada informasi terbaru bahwa tidak lama lagi kita akan mengadakan PPL. Nah, jadi sebelum melaksanakan PPL, insya Allah tuh kata Bu Jenny tadi dilaksanakan pada tanggal 25 ya. Nah, 25 bulan November ini ya Bu Jenny ya.
Nah, Iya, jadi Pak. perlu adanya refreshment. Refreshment itu adanya penyegaran. Penyegaran bagi mahasiswa, kemudian penyegaran bagi dosen pamongnya, dosennya, kemudian penyegaran bagi guru pamongnya. Sehingga dalam pelaksanaan peer teaching ini ya memang lancar. Mahasiswa merasa terbantu, mahasiswa merasa terbimbing sehingga target-target yang akan kita capai itu sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah, oleh karena itu ya diharapkan ya mahasiswa ya guru pamong maupun dosen nanti bisa mengikuti dari awal sampai akhir sehingga dalam pelaksanaan peer teaching nanti ini benar-benar ya sesuai dengan yang diharapkan. Ya, semua mahasiswa juga harus memperhatikan dosen, ya, guru pamong, sehingga nanti benar-benar pelaksanaan peer teaching itu ya sukses. Ya, harapan kami tentu mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga tidak ada yang katakanlah mengulang, tidak ada yang katakanlah tidak lulus. Nah, ini karena kalau tidak lulus pada kegiatan Suaranya menghilang, Pak. pendalaman materi, nanti kegiatan peer teaching, nanti diajukan kegiatan komprehensif, nanti sampai terakhir itu saling berkaitan. Ada satu tertinggal misalnya dalam pendalaman materi itu tidak ada atau belum mencapai nilai standar, katakanlah belum lulus ya, standar minimalnya 70 itu, maka ya akan terganggu dalam proses selanjutnya. Itu makanya Bapak Ibu semuanya kami harapkan, nah kegiatan ini memang benar-benar diikuti sehingga nanti bisa benar-benar kita melaksanakan kegiatan peer teaching ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Insya Allah kalau kegiatan peer teaching, ya termasuk misalnya pendalaman materi, kegiatan peer teaching itu semuanya hasilnya ya sesuai dengan standar minimal ya, standar minimal. Insya Allah akan lulus itu. Ya, kalau sudah nilainya itu sesuai dengan standar minimal, insya Allah akan lulus. Ya. Nah, bagaimana? Amin. Ya, bagaimana caranya akan lulus peer teaching ya Bapak Ibu ya. Ya termasuk nanti kalau kegiatan ya akan lulus peer teaching. Ya belum lulus nanti ikuti UKIN ya. Nah, nanti tapi intinya Bapak Ibu semuanya ya masing-masing kegiatan itu harus diikuti secara maksimal. Ia targetkan minimal itu nilainya sampai batas minimal standar minimal sehingga nanti ya bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Kemudian yang perlu kami sampaikan kepada dosen dan guru pamong, kami mohon kiranya memberikan beberapa bimbingan, arahan kepada mahasiswa kami ini. Ya karena kan mungkin peer teaching ini ya baru kali ini mengikuti Bapak Ibu semuanya ya. Tapi kalau mau rekap nanti kita pakai. Ya, berarti baru kali ini tentu perlu arahan, perlu bimbingan sehingga benar-benar nanti ya, yang memenuhi kendala itu bisa selesai dientaskan, yang menemui hambatan selesai bisa dientaskan sehingga nanti bisa mengikuti dari awal sampai akhir itu prosesnya dapat berjalan secara lancar. Nah, demikian saja sambutan yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kegiatan refreshment peer teaching batch 2 2024 secara resmi dibuka. Berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Baiklah, kita lanjut kepada acara yang selanjutnya, kegiatan selanjutnya, yaitu materi yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Bapak Dr. Mirzon Dahiri MAPD, mengenai kebijakan pelaksanaan lokakarya PPG Batch 2 tahun 2024. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih, Bu Destri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat wajahnya sudah semakin cerah, sudah menyelesaikan pendalaman materi Bapak Ibu ya. Ini karena pendalaman materi dan pendalaman materi pedagogik dan profesional nggak banyak tugasnya. Nggak terlalu merepotkan kan? Lumayan, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, Bapak rekan yang kami hormati, Bapak Wakil Dekan, kemudian Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, dan Bapak Ibu mahasiswa PPG yang kami banggakan. Kalau sudah sampai ke lokakarya, itu artinya setengah perjalanan sudah terlewati oleh Bapak Ibu. Itu artinya sudah sangat perlu disyukuri bahwa Bapak Ibu sudah melewati proses yang cukup panjang dalam pelaksanaan PPG ini. Hari ini kami akan menjelaskan terkait dengan pelaksanaan lokakarya ini, apa saja yang akan Bapak Ibu lewati dalam proses lokakarya ini. Untuk regulasinya, Bapak Ibu bisa baca, itu Juknis pelaksanaan PPG yang ditandatangani oleh Sekjen Kementerian Agama nomor 56 tahun 2024. Maaf, iya nomor 56 ya. Di sini clear semua proses PPG itu dijelaskan cukup rigid. Nah, yang Bapak Ibu akan lewati pada proses PPG ini, Bapak Ibu sudah sampai pada pendalaman materi. Sekarang sudah sampai di lokakarya, sudah sampai di sini. Artinya ada beberapa step lagi yang harus Bapak Ibu lewati, tetapi tidak terlalu panjang lagi. Mungkin sekitar 1 bulan setengah, 2 bulan lah ya, 2 bulan Bapak Ibu bisa menyelesaikan PPG. Yang pertama nanti lokakarya, ini masih penugasan-penugasan. Kemudian komprehensif, ujian komprehensif. Ujian komprehensif ini apa isinya? Ini terkait dengan pendalaman materi yang Bapak Ibu sudah pelajari materinya, secara baik materi profesional maupun materi pedagogik, termasuk nanti dalam praktis terkait dengan lokakarya. Jadi komprehensif ini menguji dari awal sampai ke tahap lokakarya. Gitu. Ini ujian pertengahan lah seperti itu. Jadi nanti ada langsung 2 dosen yang akan menguji Bapak Ibu pemahaman, penguasaan pada materi-materi yang sudah dipelajari di modul ajar sebelumnya. Termasuk nanti di pengembangan perangkat pembelajaran yang ada di lokakarya. Kemudian Bapak Ibu akan melewati PPL beberapa kali, kemudian baru UKIN dan UP. Oke, waktu belajar ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Untuk kategori 1 itu 7,5 jam perhitungannya, meskipun Bapak Ibu tidak perlu menghadapi laptopnya 7,5 jam, tapi memang di regulasinya 7,5 jam itu memperhitungkan SKS yang Bapak Ibu akan lewati. Kemudian kategori 2 9 jam. Karena total penyelesaiannya ini 20 hari untuk pengembangan perangkat pembelajaran sama persis untuk kategori 2 dan kategori 1. Kemudian, nah ini tugas-tugasnya. Nanti Bapak Ibu ada kontrak, kemudian bisa jadi ada diskusi melalui pertemuan tatap muka seperti ini, Zoom ataupun Google Meet bersama dosen dan guru pamong. Kemudian penyelesaian LK, lembar kerjanya,
kayak LKPD lah kalau murid-murid Bapak Ibu di sekolah ya. Yang kemudian nanti bisa jadi dosen dan guru pamong akan memberikan untuk awal ini dosen yang akan memberikan catatan dari lembar kerja yang Bapak Ibu buat. Jadi terutama ini dari perangkat pembelajaran ya, dimulai dari Prota sampai ke LKPD dan medianya nanti. Nah itu akan diberikan saran-saran, misalnya ada perbaikan-perbaikan, maka Bapak Ibu silakan lakukan perbaikan. Maka ada review di sini. Kemudian ada juga praktik guru sebaya. Jadi Bapak Ibu nanti diharapkan praktek mengajar tetapi daring bersama teman sekelasnya. Nah, yang kemudian nanti dinilai oleh dosen dan guru pamong. Kemudian nanti ada perbaikan-perbaikan pada tugas yang Bapak Ibu. Memang ini ada nanti 2-3 kali perbaikan dari perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Setiap perangkat pembelajaran itu sebenarnya diarahkan nanti untuk dapat digunakan pada PPL, terutama untuk modul ajar yang Bapak Ibu buat. Maka silahkan modul ajarnya dibuat sebaik mungkin dan materinya difokuskan pada materi yang akan Bapak Ibu ajarkan pada beberapa hari ke depan saat Bapak Ibu melakukan PPL. Oke, nanti kita akan bicarakan terkait dengan ketersediaan siswa. Kalau misalnya saya mendengar ada juga yang mengatakan libur gitu. Oke. Nah, ini lembar kerjanya Bapak Ibu untuk yang K1. Nanti ada analisis kurikulum, struktur kurikulum dari CP, TP, dan ATP. Bapak Ibu bisa lihat langsung regulasinya ya. Jadi Bapak Ibu pasti sudah tahu ada regulasi terkhusus terkait dengan CP ini. Jadi tidak ngarang, jadi Bapak Ibu bisa melihat langsung CP-nya yang dibuat oleh BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kemudian yang 2024 ada ya CP itu. Kemudian pengembangan materi, LKPD, dan medianya, media digital. Kemudian penyusunan instrumen asesmen awal, termasuk asesmen formatif dan sumatif. Yang berikutnya adalah pengolahan. Ini tentu karena belum dijalankan, tapi Bapak Ibu buat draft bagaimana mengolah hasil asesmen yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian penyusunan modul ajar. Nah, modul ajarnya ini untuk LK1, Bapak Ibu paling tidak menyusun 3 ya. Ada PJBL, PBL, P5 PRA, dan kemudian penyusunan proposal dan instrumen PPK. Nah, kalau teman-teman yang batch 1 kemarin, kami minta untuk PTK-nya dihakikan untuk kemudian digunakan pada ujian kinerja. Kemudian untuk yang K2, ini kalau tadi K1 ada 8, di K2 ada 12. Nah, memang jadinya lebih banyak untuk K2, karena memang sebenarnya waktunya harusnya lebih lama. Dimulai dari analisis kurikulum sama, kemudian pengembangan materi ajar, kemudian pengembangan media berbasis LKPD, penyusunan instrumen, pengolahan hasil asesmen, kemudian baru penyusunan modul ajar. Nah, modul ajarnya ini ada 5 untuk 5 PPL, 5 kali PPL. Jadi kalau tadi modul ajar untuk K1 itu 3, nah itu akan digunakan pada 3 kali PPL ke depannya. Nah, untuk K2, karena 5 kali PPL, maka 5 juga modul ajar yang disusun pada pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian ada penyusunan PTK beserta instrumennya, instrumen penelitiannya.
Jadi kalau misalnya Bapak melakukan PTK, tentu ada instrumennya, bisa jadi rubrik atau apa dan sebagainya, maka itu juga disusun pada tugas pengembangan perangkat pembelajaran ini. Oke, ini PPL-nya nanti. Kalau ada kategori 1 itu ada praktik di satunya nanti PBL. Kemudian sama PJBL untuk praktik kedua. Kemudian P5 PPRA untuk ketiga. Nah, untuk yang kategori 2 masuk ke DBL. P5 PPRA-nya yang kelima. Yang keempatnya adalah IPEK dan yang ketiganya DBL. Nanti kita akan lihat satu persatu terkait hal ini agar kita tidak salah persepsi terkait dengan model pembelajaran yang harus Bapak Ibu lewati. Nah, ini yang pertama tadi, PBL. PBL ini problem based learning. Nah, karakteristik pertamanya adalah problem. Ya, ini karakteristik utamanya, problem. Jadi, Bapak Ibu harus mencari masalah dulu atau buat masalah. Jadi, kalau kita mengajarkan teman-teman kita, peserta didik kita dengan pendekatan atau metode atau model PBL, bisa saja kita sudah tentukan masalahnya, yang kemudian kita sampaikan kepada peserta didik dengan step-step yang akan kita selesaikan nanti problem tersebut. Bisa juga sejak awal kita membentuk kelompok seperti ini, yang kemudian kita berikan clue masalah yang dibahas. Sehingga kemudian mereka menemukan masalah itu dan membahasnya. Sampai menemukan solusinya dan menyajikan pengetahuan dan solusi tersebut. Nah, ini untuk PBL. Intinya karakteristik ciri utamanya adalah dimulai dengan problem. Itu masalah. Terserah nanti masalahnya mau Bapak Ibu sendiri sebagai guru yang sudah menemukan, kemudian diserahkan kepada peserta didik, atau bisa juga dari awal Bapak Ibu sudah mendesain problem besarnya, yang kemudian problem sub problemnya itu dibahas, dicari, ditemukan oleh peserta didiknya. Kemudian yang kedua itu PBL. Oke, salah, PJBL. Project Based Learning. Ini sering terbalik-balik antara PBL dengan PJBL. Nah, kalau PJBL karakteristiknya ada produk. Nah, sama-sama dari problem tuh. Coba lihat, poin satunya adalah challenging problem. Nah, artinya PBL dan PJBL tadi sama-sama dimulai dengan adanya problem. Tapi untuk yang PJBL diharapkan adanya produk. Ini yang sering dibahas. Nanti produk ini tentu bukan hanya dikaitkan dengan benda. Jadi misalnya harus menghasilkan, misalnya minum aqua botol, misalnya enggak. Atau menghasilkan bak sampah, tidak. Tapi bisa saja produk itu berupa ide, berupa pemikiran, dan seterusnya. Itu juga bisa dianggap sebagai produk. Maka fokusnya intinya adalah produk. Nah, ini step-step yang biasa dilewati pada PJBL. Kalau tadi PBL itu ada 1, 2, 3, 4, 5 step, maka di sini lebih banyak lagi, ada 7 step yang biasanya dilewati pada proses PJBL. Dimulai dari challenging problem sampai ke public product atau publish product. Jadi mempublish produk yang sudah dibuat oleh peserta didik kita. Jadi dimulai dari tadi problemnya apa, kemudian pembahasan, kemudian autentifikasi, kemudian ini bisa pembahasan atau diskusi bersama peserta didiknya, kemudian review atau reflection, di mana nanti dicek kembali programnya tersebut atau produknya, kemudian direvisi.
baru kemudian dipublish atau seperti diperformkan kalau misalnya ada yang bisa diperformkan. Oke, selanjutnya ini sama nih, terkait dengan PJBL, Project Based Learning. Kemudian DBL, Diferensiasi Based Learning. Nah, karakteristiknya sebenarnya DBL ini adalah mengakomodir semua keragaman peserta didik. Nah, ini karakteristiknya. Saya ingin menyampaikan karakteristik ini agar masing-masing model yang kita gunakan pada proses pembelajaran itu berbeda dengan model yang lain yang kita gunakan. Nah, pada DBL ini karakteristik utamanya adalah mengakomodir. Artinya begini, ketika kita tahu bahwa peserta didik kita ini punya keragaman gaya belajar, keragaman minat, kemudian keragaman pencapaian, kompetensi awalnya juga beragam, maka didesain pembelajaran untuk mengakomodir semua keragaman tersebut. Meskipun juga saya tidak sepakat kalau misalnya dari awal sudah dilakukan asesmen untuk gaya belajar peserta didik, yang kemudian guru langsung menetapkan peserta didik harus ke gaya belajar mana. Karena itu justru tidak merdeka jadinya. Maka kita perlu menyajikan untuk mendekati, mengakomodir semua gaya belajar, baik yang misalnya ada yang kinestetis, ada yang visual, audiovisual, dan seterusnya. Kita sediakan medianya yang kemudian peserta didik kita boleh memilih salah satu, bahkan boleh mencoba dari berbagai media yang kita sediakan. Sehingga kemudian bisa jadi mereka mendapatkan pengalaman yang berbeda pada masing-masing pendekatan yang kita lakukan pada proses pembelajaran. Makanya ini penting untuk nanti Bapak Ibu perhatikan bahwa konsep Merdeka Belajar memberikan betul-betul kemerdekaan kepada peserta didik untuk memilih yang paling nyaman mereka. Bisa saja misalnya mereka sebenarnya audiovisual, tapi one day ketika proses pembelajaran tertentu, mereka mau mencoba dengan hal yang aktif, bergerak, kinestetis misalnya. Nggak apa-apa mereka coba. Artinya itu hal yang biasa dan wajar. Kemudian gurunya berperan apa nanti ketika terkait ini? Maka untuk 3 aspek ini tadi diharapkan semuanya SCL, Student Center Learning. Artinya guru justru tidak diharapkan terlalu banyak berceramah di depan kelasnya. Berikan waktu sependek mungkin untuk menjelaskan apa yang harus mereka kerjakan secara baik, terstruktur, yang kemudian merekalah yang belajar dan menemukan materi yang ingin mereka pahami. Nah, ini yang berikutnya adalah TIPEC. Nah, TIPEC ini karakteristik utamanya adalah terkait dengan teknologi. Jadi, Bapak Ibu diharapkan dalam proses pembelajarannya menggunakan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Maka bisa saja misalnya Bapak Ibu menggunakan berbagai aplikasi pada media digital dalam proses pembelajaran. Dan sekarang saya kira itu sudah sangat banyak dan sangat menarik bagi peserta didik. Kami sudah coba berbagai media ini. Termasuk misalnya untuk teman-teman di mahasiswa, kami juga sudah coba. Dan ternyata sampai ke teman-teman mahasiswa sekalipun yang merupakan masih generasi Z atau generasi Z, sangat menyenangi kalau misalnya kita menggunakan media-media yang berbasis TIK tadi, media digital. Apalagi kalau Bapak Ibu nanti proses pembelajarannya berada di SMP, SMA, yang mereka sangat menyenangi dunia digital. Bahkan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa menggunakan
berbagai aplikasi digital itu juga termasuk terhadap anak sekolah dasar. Karena sekarang anak sekolah dasar saja sudah punya handphone sendiri. Tinggal nanti dibicarakan kepada orang tua agar itu bisa digunakan satu waktu saat pembelajaran tertentu saja. Nah, ini TPEC ini, Teknologi Pedagogical Content Knowledge, ini mengaitkan antara teknologi dengan konten yang akan kita ajarkan beserta dengan konsep mendidik. Sehingga penggunaan teknologi itu untuk proses pendidikan, itu intinya. Oke, yang berikutnya adalah tadi P5 PPRA. Saya kira P5 PPRA ini kita sudah sama-sama mafhum adanya proses panjang dalam rangka untuk membangun karakter. Nah, ini jangan sampai terbalik dengan PJBL. Karena banyak yang di P5 PPRA justru fokus untuk menghasilkan produk. Padahal tujuan utama dari PPRA adalah untuk membangun karakteristik, sikap, misalnya kedisiplinan, kemudian membangun ketaatan beribadah, dan seterusnya. Intinya itu pada proses PPRA. Nah, saya kira itu hal fokus yang perlu menjadi perhatian kita bersama pada proses pelaksanaan PPG ini. Kemudian saya akan share juga ini terkait dengan modul ajar. Ini karena saya menemukan masih banyak yang bermasalah. Oke. Oke, saya share screen untuk modul ajar. Oke. Karena ini akan menjadi fokus panjang Bapak Ibu nanti, dimulai dari pengembangan perangkat pembelajaran ini sampai nanti PPL berulang kali membuat modul ajar, maka ini saya sampaikan. Ini masih banyak yang salah nih di kompetensi awal. Masih sangat banyak saya menemukan ketidakpahaman terkait dengan kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah gambaran terkait dengan kompetensi peserta didik kita sebelum dimulai pembelajaran tersebut. Jadi dia sudah baik pemahaman afektifnya, sikapnya, kemudian aspek kognitifnya, pengetahuannya, pemahamannya, ataupun psikomotoriknya. Ini digambarkan di sini. Nah, dari mana dapatnya, misalnya sisi afektif, sisi kognitif awalnya itu didapat dari berbagai hal. Bisa dari asesmen awal, bisa dari hasil evaluasi pembelajaran sebelumnya, bisa juga dari raport narasi misalnya jika ada. Maka itu digambarkan di sini. Ini termasuk misalnya peserta didik sudah dapat memahami adab tuh media sosial. Nah, ini pembelajaran di temanya apa? Adab menggunakan media sosial. Kemudian ini mayoritas sudah paham katanya. Kemudian beberapa peserta didik sudah meyakini adab menggunakan media sosial dan seterusnya. Ini adalah kompetensi awal. Kemudian beberapa hal perhatian lain adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus memperhatikan CP. CP kan sudah ada regulasinya tuh. Yang saya lupa nomornya tahun 2024. Kemudian harus diturunkan dari CP itu menjadi TP Bapak Ibu. Nah, dari TP ini silakan Bapak Ibu buat kriterianya agar tujuan pembelajaran itu bisa diukur. Jadi ciri utamanya adalah harus bisa diukur. Mampu menjelaskan adab-adab menggunakan media sosial. Bisa nggak diukur? Bisa. Nanti kita suruh peserta didik kita untuk menjelaskan tentang adab-adab. Maka siapa yang mampu berarti tercapai kan gitu.
Eh, kalau tidak, ya berarti tidak. Kemudian dapat membuat postingan komentar media sosial yang positif. Nah, ini mudah. Nanti kita suruh saja mereka buat postingan tertentu. Kemudian meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Nah, ini contoh yang sulit diukur. Meyakini. Nah, gimana cara mengukur keyakinan? Nah, maka hindari kata-kata yang justru menyulitkan. Maka pilih indikator atau kriteria yang bisa diukur oleh Bapak Ibu. Kita bisa ukur nanti dia tercapai atau tidak. Kemudian membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun. Nah, ini yang saya suka bahwa ada aspek afektif, aspek sikap pada setiap proses pembelajaran yang menjadi tujuan. Karena kita PAI, maka PAI ini tujuan pokoknya, tujuan tertingginya justru sebenarnya adalah aspek afektif. Maka sertakan selalu aspek afektif pada tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Meskipun pencapaian aspek afektif ini tidak bisa serta-merta dari satu kali pembelajaran langsung bisa berubah sikap, tentu tidak. Tapi tentu ini harus didesain menjadi tujuan yang ingin diraih oleh Bapak Ibu terhadap peserta didik. Kemudian pemahaman bermakna cukup. Kemudian pertanyaan pemantik. Nah, baru nanti di kegiatan intinya ini tadi disesuaikan dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu harus lewati. PBL kah? PJBL kah? TIPEK atau DBL? Kemudian untuk pendahuluan ini, silahkan diperhatikan apa saja sih yang seharusnya ada di pendahuluan. Kemudian apa saja yang harus ada di closing atau penutup. Nah, misalnya nih, di pendahuluan ini harus ada penyiapan kelas, pengkondisian kelas. Ini termasuk menata letak duduk, kemudian melihat kebersihan, berdoa, dan seterusnya. Ini penataan. Tapi di samping itu ada 2 poin lain yang justru penting, tapi seringkali tertinggal. Apa itu? Satu, menyampaikan. Di sini tertinggal nih. Satu, menyampaikan tujuan pembelajaran di sini. Yang kedua adalah apersepsi. Nah, ini sering tertinggal. Ini juga nggak ada tuh. Memotivasi malah. Apersepsinya nggak ada. Jadi, oh iya ada nih. Ada ya. Ada. Ini mengaitkan materi dengan yang sebelumnya. Ada ini. Tujuan apersepsi ini sebenarnya adalah untuk menyatakan bahwa ada ketersambungan proses pembelajaran dengan pembelajaran sebelumnya. Bahwa ilmu ini utuh. Maka kita mempelajarinya sedikit-sedikit yang kemudian dia menjadi lebih holistik. Kemudian kegiatan inti sesuai dengan model. Kemudian closing. Nah, closing ini ada beberapa bagian yang harus menjadi perhatian. Satu, pengambilan kesimpulan. Yang kedua, adanya refleksi dan evaluasi. Jadi refleksi ini kalau misalnya termasuk untuk anak SD, kalau kami sering mempraktikkan untuk menanyakan perasaan mereka. Senang nggak mereka pada proses pembelajaran yang dijalani hari ini dan seterusnya. Itu juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan pada proses pembelajaran. Kemudian bagian materi. Ini lampiran materi, termasuk nanti kalau misalnya ada PPT seperti ini harus ditampilkan. Kemudian kalau ada ini sumber belajar LKPD. Nah, LKPD juga sering kami menemukan kesalahan. Ketika LKPD-nya justru tidak mengasesmen pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi begini, kan tujuan pembelajarannya tadi ada banyak tuh.
Nah, nih, menganalisis adab etika kan? Nah, kriterianya ini tuh, ya kan? Ada 4. Bisa saja diperlukan untuk semua alat asesmen itu untuk mengukur tercapai tidak kriteria ini. Maka kalau ada aspek afektif, maka harus ada alatnya, asesmen afektifnya. Kalau ada psikomotorik, maka harus ada alat untuk mengukur aspek psikomotoriknya. Meskipun Bapak Ibu bisa jadi membuat untuk sikap itu dalam bentuk soal. Nah, soal ini cenderung dinyatakan dengan afektif kognitif jadinya kalau dalam bentuk soal. Karena bisa saja orang memilih sikap terbaik berdasarkan pemikirannya. Padahal dalam tataran perilaku atau tindakan sebenarnya bisa jadi dia melakukan hal yang berbeda. Nah, itu bergantung dengan kebijakan dari kita sebagai guru, bagaimana asesmen yang akan dan harus kita lakukan pada proses pembelajaran yang kita inginkan. Nah, ini juga masuk pada bagian penilaian adalah penggunaan sumber belajar yang berasal dari hasil riset. Ini banyak sering terjadi kekurangan. Jadi Bapak Ibu harus mencari referensi dari hasil penelitian, dari artikel jurnal yang terkait dengan materi ajar Bapak Ibu akan ajarkan. Jadi cari artikel atau jurnal hasil penelitian terbaru yang bisa menjadi bagian dari materi pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian adanya glosarium untuk menjadi bagian. Oke. Oke Bapak Ibu, saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Mirzon Dahiri APD tentang menyampaikan materi mengenai kebijakan pelaksanaan loka karya batch 2 tahun 2024 ini. Selanjutnya kita langsung masuk kepada materi mengenai teknis pelaksanaan loka karya PPG batch 2 tahun 2024 yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Jenny Francisca MPD. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Desri atas kesempatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan yang terhormat Bapak Ketua Prodi PPG LPTK YM Curup, dan seluruh Bapak Ibu dosen dan guru pamong, serta Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang berbahagia di pada pagi hari ini. Pertama, tidak lupa pula kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat ikut melaksanakan kegiatan refreshment loka karya pada pagi hari ini. Dan tidak lupa pula kita kirimkan selawat berserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa kita selalu berselawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan refreshment loka karya kayak gitu ya. Tadi kita sudah menyimak terkait materi, kegiatan dan rangkaian kegiatan loka karya akan kita laksanakan pada insya Allah itu hari Senin ya. Mulai tanggal berapa tuh loka karya itu insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 25 November tahun 2024.
Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu ya, karena nggak terasa kayak gitu ya, sekarang udah nyampe di pertengahan dari kegiatan PPG-nya kayak gitu. Yang pertama Bapak Ibu hari ini sudah masuk ke modul ke-10 kayak gitu ya. Nah, 3 hari ke depan itu sudah selesai, besok itu terakhir ya untuk melaksanakan kegiatan modul ke-10. Ya. Nah, sebelumnya kami ingatkan ya kepada Bapak Ibu untuk menyelesaikan semua modulnya. Jangan lupa yang tam yang tinggal untuk tetap melaksanakan tamnya untuk besok kayak gitu. Ada yang tinggal semuanya dilaksanakan besok. Mau ada 2 modul, 3 modul itu harus dilaksanakan besok kayak gitu ya. Karena dengan Bapak Ibu selesai modul pendalaman materi, nah Bapak Ibu itu akan tenang kayak gitu ya dalam menghadapi pelaksanaan lokakarya nantinya. Sama kegiatan lokakarya ini juga Bapak Ibu akan dibebankan dengan banyak sekali tugas kayak gitu ya. Namun tugasnya ya sama kayak gitu ya, terkait dengan kegiatan pembelajaran kayak gitu ya. Membuat perangkat kayak gitu ya, terus melaksanakan kegiatan pembelajaran kayak gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan pada materi sebelumnya. Baik, saya tidak berpanjang lebar kayak gitu ya, karena ini kita sudah masuk ke teknis kayak gitu ya. Untuk teknis pelaksanaan lokakarya itu sama halnya untuk Bapak Ibu itu harus login kayak gitu ya. Harus login ke masing-masing. Oke, siap. Bapak Ibu bisa login kayak gitu ya. Kalau untuk Bapak Ibu dosen itu menggunakan IDN kayak gitu ya dengan passwordnya masing-masing. Nah begitu juga teman-teman mahasiswa itu bisa langsung login kayak gitu ya, misalnya seperti saya kayak gitu ya, Siska kayak gitu ya. Oke. Teman-teman mahasiswa sama loginnya seperti kemarin kayak gitu. Nah nanti teman-teman bisa langsung pilih, misalnya kalau kemarin di modul pendalaman materi, nah untuk lokakarya kita langsung masuk ke lokakaryanya. Gitu. Ini baik teman-teman udah masuk kayak gitu ya ke akunnya masing-masing. Nanti di sini banyak tugas teman-teman. Nah, nanti banyak tugasnya. Misalnya saya lihat di ini untuk dosen dulu ya. Ini contohkan di perangkat pembelajaran kayak gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa masuk ke modul perangkat kayak gitu. Ini di akun dosennya. Akun dosen nanti tugas dosen yaitu mengupload kontrak perkuliahan kayak gitu ya. Terus lanjut menginput tugas kayak gitu ya. Menginput tugas. Nah, nanti teman-teman itu akan ada instruksi tugasnya. Kalau untuk K1 itu ada 14 kayak gitu ya tugasnya. Ada 14 tugas kayak gitu. Nanti ada review serta ada diskusi di sini. Terus juga ada remedial kayak gitu. Untuk dosen terus untuk di perangkat itu aja. Kalau dosen tugasnya cuma menginput tugas kayak gitu ya. Dari tugas 1 sampai ke tugas 14. Sama nanti dengan teman mahasiswa juga itu harus mengerjakan tugas kayak gitu ya untuk lokakaryanya. Saya contohkan, ini masih di akun saya ya. Tugas mahasiswa ya. Saya kembali dulu. Oke, ke akun mahasiswa. Itu tadi yang dosennya ya, untuk tugas perangkat kayak gitu ya. Oke, itu untuk tugas perangkat pembelajaran untuk dosen. Sekarang dosen juga harus di lokakarya, ada PPL juga. Nah, PPL-nya untuk K1 itu terdiri dari 3 kayak gitu ya. Ada PPL 1, PBL, PCBL, dan P5 PPRA. Tugasnya sama dan modul itu Bapak Ibu dosen harus mengupload kontrak perkuliahan kayak gitu.
mengupload kontrak perkuliahan, terus menyampaikan instruksi kayak gitu ya terkait tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa. Sekarang kita masuk ke akun mahasiswa kayak gitu ya. Sekarang saya akan contohkan akun mahasiswa. Contoh mahasiswa. Nah, ini akun mahasiswa tadi. Ada sinyal. Oke. Coba dulu. Sorry. Share screen akun mahasiswa. Oke. Oke, di sini saya akan coba share kayak gitu ya. Ini contoh dari akun mahasiswa kayak gitu ya, yang dilaksanakan teman-teman yang sudah pernah melaksanakan kayak gitu ya. Akun saudara Weni tadi. Bentar, saya keluar dulu. Keluar ya. Saya masuk dulu. Oke, Weni. Oke, baik teman-teman, saya akan contohkan ini ada akun mahasiswa kayak gitu ya, dicontohkan ini teman-teman kita yang dari kelas K2 kayak gitu ya. Ini tampilan modulnya kayak gitu ya. Nah, kalau sudah masuk waktunya itu baru bisa masuk. Kalau untuk sekarang teman-teman tuh nggak bisa masuk ke modulnya karena belum masuk jadwal kayak gitu. Ini saya contohkan untuk modul sebelumnya. Bisa klik di sini, kayak gitu ya. Nah, di sini akan tampil kayak gitu ya. Halaman pertama akan kelihatan di sini ada kontrak kuliah yang sudah diupload oleh dosennya. Dan nanti Bapak Ibu itu bisa melihat modul. Kayak gitu ya, modulnya bisa di-download di sini. Bentar ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa download modulnya di sini. Modul perangkat pembelajaran. Bisa klik di sini, klik modulnya, di-download seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyimpan modulnya sesuai dengan folder kegiatan PPG Bapak Ibu kayak gitu ya. Oke, ini contoh untuk mendownload modulnya. Oke, sudah bisa download modul, terus kita lihat ke tugas kayak gitu. Nah, untuk tugasnya nanti Bapak Ibu itu banyak tugasnya sesuai dengan yang sudah diinstruksikan oleh dosen tadi. Kalau teman-teman dari K1 itu ada 14 kayak gitu ya. 14 LK kayak gitu ya, lembar kerja kayak gitu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini kayak gitu ya. Kelola kayak gitu ya. Dengan mengelola ini nanti Bapak Ibu bisa download kayak gitu ya. Tugasnya apa kayak gitu, instruksinya apa kayak gitu. Nah, terus Bapak Ibu juga bisa upload tugasnya sama dengan seperti ngupload tugas di modul
pendalaman materi. Nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan LK-nya dari LK1 sampai LK14 itu semuanya sesuai dengan jadwal yang disesuaikan oleh LMS kayak gitu. Nanti itu akan dilaksanakan review oleh dosen dan guru pamungnya terkait dengan tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu upload kayak gitu. Oke, itu untuk tugas perangkat pembelajaran. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka Bapak Ibu itu nantinya akan melaksanakan kegiatan peer teaching. Nah, kegiatan peer teaching ini nanti Bapak Ibu itu akan dibuatkan kelompok kayak gitu ya, Bapak. Instruksinya sesuai dengan yang disampaikan oleh dosennya. Nah, pada kegiatan peer teaching ini nanti Bapak Ibu itu harus mengupload bahan ajar kayak gitu ya, berupa RPP atau modul ajar Bapak Ibu yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan peer teaching. Nah, pada bahan ajar ini Bapak Ibu itu wajib mengupload 3 buah modul ajar. Nah, setelah mengupload 3 buah modul ajar, maka Bapak Ibu nanti harus memilih di pelaksanaan peer teaching-nya harus pilih salah satu modul ajarnya yang digunakan dalam pelaksanaan peer teaching. Nah, jika Bapak Ibu tidak memilih, maka Bapak Ibu dosen nanti nggak bisa menilai kegiatan peer teaching-nya. Jadi intinya pada kegiatan peer teaching ini Bapak Ibu itu harus mengupload 3 buah modul ajar. Pas di pelaksanaan peer teaching-nya Bapak Ibu itu nanti harus pilih satu modul yang digunakan untuk pelaksanaan peer teaching. Oke, itu di peer teaching. Nah, berikutnya Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan kompre. Nah, di kegiatan kompre ini juga itu Bapak Ibu harus mengupload modul ajar lagi kayak gitu ya, 3 buah modul ajar lagi di bahan ujian. Oke. Di bahan ujian Bapak Ibu harus mengupload 3 buah modul ajar kayak gitu ya. Nah, di pelaksanaan ujian kompre, nah Bapak Ibu itu wajib pilih satu modul ajar kayak gitu yang digunakan untuk kegiatan kompre. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sampai dari modul perangkat, Ya, izin tanya Bu, ya izin bertanya Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Itu waktu kita mengisi di RPL Bu kan ada inovasi itu mengupload perangkat mengajar kan Bu. Di sana Di kan kegiatan mana, Bu? waktu mengisi di RPL Bu, RPL. Nah, pas pas ada tugas di RPL kita kan ada melengkapi itu Bu, 3 modul juga Ibu dari perangkat mengajarnya kan Bu. Nah, apakah harus Tugas sama? RPL? Ya, kan ada RPL itu Bu setelah ini 10 Tugasnya modul. tadi. Iya. Oke. Apakah modul yang kita upload itu harus sama? Misalnya dari 3 modul yang kita ambil, misalnya judulnya ini, apakah besok pas PPL juga modul yang sama juga yang 3 itu? Atau berbeda judul, boleh? Ya, Bu, ya. Tadi kan pertama kita membuat perangkat, ya kan? Ya. Nah, dari kegiatan perangkat itu tadi kita diminta membuat beberapa belajar kayak gitu kan. Ada Iya. PBL, PJBL, kayak gitu kan. Ada TIPEK, kayak gitu. Iya. Nah, terus di kegiatan peer teaching, itu Bapak Ibu diminta untuk mengupload 3 buah modul, ya Iya. kan? Boleh yang PBL, PJBL, kayak gitu, dan TIPEK modulnya kayak gitu. Iya. Setelah itu, Bapak Ibu harus pilih di pelaksanaan peer teaching-nya, pilih salah satu modulnya. Misalnya, modul yang digunakan untuk praktek peer teaching. PBL, kayak gitu ya, modul PBL-nya. Bapak Ibu harus pilih modul PBL-nya. Oke, itu untuk yang di peer teaching-kan, kayak gitu ya. Nah, begitu juga dengan kegiatan kompre. Nah, di kegiatan kompre, itu Bapak Ibu juga diminta untuk mengupload 3 buah modul. Oke, Bu, suaranya nggak kedengaran. 3 buah modul kayak gitu ya. Bapak Ibu boleh pilih modul yang
Ibu Ah, teaching tadi, ya, boleh pilih modul yang di teaching tadi boleh. oke, oke, oke. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, Bu. Apakah harus sama modul di perteaching dengan yang di Dengan kompre, yang dengan kompre kompre? kayak gitu ya. Oke, boleh. Boleh, Bu, ya, sama berarti, Bu, ya? Boleh, kalau untuk modul peer teaching dan kompre kayak gitu ya. Boleh. Terima kasih, Oke. Bu. Oke. Ada yang lain? Bapak Ibu? Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Heru. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi mau wabarakatuh. bertanya Bu, masalah modul tadi Bu. Itu kan kita kan ngupload itu kan ada 3 modul kan Bu. Nah, dalam penguploadan 3 modul itu kan untuk pre-teaching sama apa itu tadi itu. Itu kan Kompre. diambil satu modul. Bu. Nah, Mm-mm. untuk ketiga modul itu Bu, apakah kelasnya berbeda? Apakah satu kelas saja yang diambil Bu? Oh, sesuai kelas yang Bapak Ibu ajarkan kayak gitu. Oh, misal. Kan Ibu ngajar PAI kayak gitu kan. Nah, materinya berbeda, terus mode pembelajarannya juga berbeda kayak gitu kan. Oh, jadi Bu, tadi saya simak-simak dari awal itu kan Bu, ini kayaknya ini menggunakan KUMER Ibu ya, kurikulum merdeka kan Bu. Oh iya, Nah, jadi mengenai logakarya itu tadi saya simak dari Pak Mirson tadi, itu kita disuruh buat perangkat pembelajaran kan Bu. iya. Hmm. Dalam pemuatan perangkat pembelajaran itu Bu, apakah kelasnya harus berbeda? Apakah cukup satu kelas saja? Misal saya ambil modul ajar misal kelas 4, 5, dan 6. Nah, untuk pre-teaching nanti saya gunakan satu modul. Saya ambil misalnya kelas 5 saja. Apakah seperti itu nanti, Bu? Oke, baik Bapak. Untuk kelasnya, saya sarankan misalnya Bapak ambil kelas 4, itu materinya saja yang berbeda, kayak gitu. Oh, materinya aja yang berbeda. Misal Ya. tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Terus yang untuk modul satu laginya itu berbeda lagi gitu, Bu? Iya, materinya berbeda, kayak gitu. Dengan model pembelajaran yang berbeda juga, kayak gitu. Misalkan pakai PJBL atau PBL, kayak gitu kan. Jadi sesuaikan dengan materi yang kita inginkan nanti pas waktu pre-teaching itu, Bu ya. Iya, 3 Hmm. modul ajar. Nah, itu model pembelajarannya berbeda dan materinya juga berbeda, kayak gitu. Materinya juga berbeda. Iya, Ini Bu ada lagi tanyakan lagi Bu. Masalah untuk modul ajar tadi kan kita kan pre-teaching nanti kan yang jadi siswanya itu kan teman-teman kita satu kelas itulah kan Bu. iya benar. Nah, ketika nanti waktu kita pre-teaching itu Bu, kan kita kan istilahnya itu ngajar kan Bu. Nah, Iya, praktek ngajar kayak gitu ya. Tapi peserta didiknya teman-teman satu kelas kayak gitu. ya, Ganti-ganti. itu apakah kita harus menggunakan alat peraga atau gitu Bu? Kayak kalau kumur itu kan Bu ada seperti apa namanya Mm-mm. itu, pelajaran diferensiasi itu nah Bu. Nah, Iya, boleh Pak, boleh, boleh. boleh. Nanti, Itu iya, tergantung dengan kita. Terus di dalam modul itu, Bu, harus kita ini juga diterapkan juga diketik gitu, maksudnya ditulis juga ini misalnya kayak pendahuluan kan, kegiatan awal begitu. Itu harus sesuai mm-mm. dengan tema yang di modul itu, Bu, yang kita waktu pre-teaching nanti. Iya, sesuai dengan modul ajar yang sudah Bapak susun kayak gitu. Oh, seperti itu. Kegiatannya disesuaikan dengan modul ajar yang sudah kita susun kayak gitu. Kalau alokasi waktunya, Bu, apa sesuai dengan yang ada di sekolah kita atau gimana, Bu? Itu kan satu kali pertemuan, bukan, Bu? Iya, nanti kalau untuk waktunya itu disepakati dengan teman-teman kelas sama dosennya untuk pelaksanaannya kayak gitu kan. Oh, ya. Misalnya dikasih waktu untuk satu teman-teman itu pelaksanaan per-teaching-nya misalkan 20 menit kayak gitu gantian sama teman-temannya. Ya Oh, ya. kan? Ya, Jadi Bu. diringkas kayak gitu kan pembukaannya gimana, kegiatan intinya gimana, penutupnya gimana kayak gitu. Hmm. Boleh bertanya lagi, Bu? Oh iya, gimana? Nah, Apalagi Pak? ini tadi mengenai ujian komprehensif itu, Bu. Itu kan kalau didengar tadi, itu akan dipertanyakan mulai dari modul awal kita pendalaman materi. Nah, kayak saya kan, Bu, K1 kan, itu ada 10 modul.
Nah, waktu Iya, ujian kompre nanti kan Bu, kita kan berhadapan langsung dengan dosen kan berdua gitu kan Bu. iya benar. Ha-ha. Nah, jadi Bu, misalkan kami kan 10 modul kan Bu, ada pendalaman materi kan. Nah, Hmm. nanti itu Bu, ketika ujian komprehensif itu Bu, apakah ada pemberitahuan dulu? Nanti Pak Heru dia bilang begini, kamu harus mendalami materi ini. Nah, ketika nanti diuji, harus bisa harus menguasai bahan ini. Apa seperti itu Bu? Apa tidak? Enggak kan secara komprehensif kayak gitu Pak ya, otomatis Bapak Ibu itu harus mempelajari seluruhnya kayak gitu ya. Namun untuk pelaksanaannya nanti tergantung sama dosennya kayak gitu. Nggak mungkin 10 modul itu ditanyain semua sama Pak Heru kayak gitu ya, ditanyain mungkin secara Iya. random kayak gitu kan, ada beberapa modul yang ditanya sama Pak Heru. Tapi Pak Heru harus menguasai 10 modul itu kayak gitu. Pertanyaannya nanti random kayak gitu. Oh iya Bu. Insya Allah lah Bu. Nah, Kan? ya. Nah, Yang mungkin hanya pertama itu yaitu yang tadi dapat. terkait dengan Nah, penyusunan perangkat pembelajaran. Karena pada pelaksanaan kompre itu kan Bapak Ibu itu minta diupload modul ajarnya, ya kan? iya Bu. Yang ditanya nanti, misalnya Bapak menggunakan PJBL, nanti ditanya langkah-langkah kegiatan pembelajaran PJBL itu gimana, kayak gitu. Misalnya cara penyusunan modul ajar itu apa aja, komponen yang ada di modul ajar itu apa saja, kayak gitu. Jadi kan semua modul itu nanti akan ditanyakan kepada Bapak Ibu, tapi secara random aja kayak gitu. Misal Pak Heru itu materinya misalnya tentang profesi guru atau kompetensi guru kayak gitu. Iya Bu. Mm-mm. Oke, Iya baik Bu. yang lain ada lagi? Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke PPL atau masih ada yang mau materi? Tanya Oh, Bu, iya. Bu. Ibu izin bertanya? Coba raise hand Ibu Tanya Jumiati Bu. ya. Ya. Oke, Ibu Jumiati dulu. Oh sorry, nggak raise hand tadi ya Bu ya. Oke. Oke, silakan Ibu. Mohon maaf Ibu, saya ingin bertanya. Saya dari mahasiswa K1. Sedikit ribut ya Bu ya, karena saya lagi dikerumunin anak-anak juga. Yang saya mau tanyakan masalah PBL, PJBL, dan discovery learning-nya yang pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. Nah itu kan ada 3. Itu yang di 3 itu, apakah kita memang harus 3 modul itu kita pilih untuk pada saat praktek nanti, ataupun salah satu modul aja yang dipilih pada saat praktek nanti gitu. Kan dibuat 3 permasalahan itu kan, ada PBL, ada PJBL. Nah yang saya masih bingung dari penjelasan Pak Marzon tadi, di PJBL kan menghasilkan project gitu kan Bu, produk. Jadi menghasilkan produk itu untuk 1 kali pertemuan. Kalau misalnya kita nanti praktek, saya misalnya pakai PJBL atau modulnya itu menekankan PJBL. Kalau 1 kali pertemuan untuk produk itu nggak akan bisa Bu, gitu kan. Dalam 1 materi aja, materi ajar aja itu bisa 3 kali pertemuan. Nah, di saat praktek nanti, kalau misalnya itu pakai PJBL, tapi produknya belum bisa ditampakkan gitu kan. Misalnya pada saat produknya mungkin anak-anak membuat slide, membuat video pembelajaran gitu kan, tapi belum bisa ditampilkan pada saat kita praktek nanti, atau apakah itu tidak bermasalah pada saat penilaian Bu gitu. Makasih Bu. Oke. Ibu Jumiati ini masih di peer teaching atau udah di PPL ya? Untuk di peer teaching. Udah di PPL Bu. Oke, kita skip dulu ya. Nanti kita jelasin di Ya. kegiatan PPL kayak gitu ya. Bagaimana pelaksanaan PPL untuk K1 itu ada 3 kali ya. Ada PJBL, ada PBL, dan ada Ya, ada. PPLA kayak gitu ya. Untuk teman-teman yang di K1. Kalau yang di K2 itu nanti ada tambahnya, ada DBL dan TIPEK kayak gitu ya.
Oke, nanti kita jelasin. Kita simpan dulu ya pertanyaannya Ibu Jumiati kayak gitu ya terkait pelaksanaan PPL-nya. Kalau untuk perangkat pembelajaran, peer teaching dan kompre, saya rasa cukup ya. Nggak ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada ya? Ada, Bu. Tanya, Bu. Oh ya, silakan Pak Sutadi. Ya. Ini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini, Bu, untuk masalah tugas RPL di perangkat pembelajaran, Bu. Kan di sekolah kami ini, Bu, yang modul itu kalau di kelas 2 itu baru semester ini, Bu. Nah, untuk semester ke bawah dari 2003 ke bawah itu masih RPP, Bu. Nah, gitu. Jadi apakah untuk RPL perangkat kita mengupload perangkat pelajaran itu sesuai dengan kurikulumnya, Bu? Karena kalau kurikulum Merdeka kan kita memakai modul. Kalau dulu kan RPP, nah seperti itu. Apakah untuk yang modul itu untuk yang di semester ini, Bu? Nah, karena saya ngambil untuk tugas perangkat pembelajaran itu khusus di kelas 2 SD. Nah, itu di sekolah kami itu, Bu, menerapkan kurikulum merdekanya untuk fase A, nah itu di semester ini, Bu. Nah, gitu. Apakah untuk mengupload modulnya itu cuma satu modul aja pas di semester ini, yang lainnya RPP gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oh ya. Kalau untuk kegiatan di Lokakarya kayak gitu kan, Bapak Ibu itu menggunakan perangkatnya sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, kalau Bapak berbicara tentang RPL itu lain lagi. Oke, sekarang kita nih di Lokakarya. Iya, Bu. RPL itu kemarin itu kan rekognisi pembelajaran lampau. Iya kan? Iya. Yang Bapak tanya sekarang ini RPL atau di kegiatan Lokakarya? Kalau kegiatan Lokakarya, Lokakarya, Bu. iya, Lokakarya Ya. berarti Bapak itu harus menyesuaikan dengan modul ajar kayak gitu ya, menggunakan kurikulum Merdeka kayak gitu. Oh, berarti modul ajar, Bu, ya? Iya. Iya, iya. Ya, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan lagi untuk kegiatan berikutnya yaitu PPL kayak gitu ya. Ya. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Masih ada yang mau tanya untuk Iya, Bu. kegiatan perangkat pembelajaran? Ya. Ini Bu, kan kita sebentar lagi mau apa namanya itu PPL Bu ya. Nah, untuk pembelajarannya itu Bu boleh memakai materi semester 1 atau harus semester 2 ya Bu ya? Karena kan semester 1 sudah lewat gitu. Iya. Apa boleh kita pakai semester 1 lagi? Aduh, nanti Ibu praktik ngajarnya gimana kalau nggak sesuai dengan jadwal sekolah? Oh gitu Bu, ya berarti harus semester 2 ya Bu ya? Ya, disesuaikan kayak gitu ya. Nanti untuk Terima kasih praktiknya Bu. kayak gitu. Oke, baik, kita lanjut dulu ya ke kegiatan PPL ya. Oke. Oke, baik. Kita lihat di kegiatan PPL ya. Ini saya buka di PPL K2 kayak gitu ya, karena saya mengajar di K2 kemarin. Nah, kalau di K2 itu ada PBL, PJBL, DBL, TIPEK, sama P5 PPRA. Oke, kalau untuk teman-teman yang di K1, itu PPL 1-nya ada PBL dan PJBL. Dan PPL 3-nya itu ada P5 PPRA, kayak gitu. Oke, nanti Bapak Ibu itu bisa klik di sini ya, untuk mengerjakannya kayak gitu. Lihat modul, kayak gitu ya. Nah, di sini ada kontrak perkuliahan, kayak gitu ya. Terus ada di sini perangkat, kayak gitu ya. Perangkat pembelajaran, kayak gitu ya. Bahan ajar dan perangkat kayak gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan mengupload perangkat pembelajaran Bapak Ibu kayak gitu ya. PPL 1 berarti di sini menggunakan pendekatan PBL kayak gitu.
perangkat pembelajarannya. Nah, setelah Bapak Ibu itu selesai membuat perangkat pembelajaran, maka Bapak Ibu di sini diminta untuk membuat video kayak gitu ya. Video. Nah, nanti Bapak Ibu itu ngupload videonya di sini kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu setelah membuat modul ajar terus melaksanakan kegiatan praktek kayak gitu ya untuk menghasilkan video pembelajaran. Nah, video pembelajarannya itu silakan Bapak Ibu edit kayak gitu ya. Nah, itu minimal 15 menit kayak gitu ya. Untuk video pembelajarannya itu diedit minimal 15 menit. Nah, di dalam 15 menit itu harus sudah mengcover seluruh kegiatan pembelajaran. Mulai dari pembukaan, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup kayak gitu. Nanti kegiatan pembelajarannya setelah jadi video, silakan Bapak Ibu upload ke YouTube masing-masing Bapak Ibu. Dan linknya itu nanti Bapak Ibu cantumkan di sini kayak gitu ya. Nanti Bapak Ibu dosennya bisa menilai kegiatan pembelajarannya melalui video yang sudah Bapak Ibu upload melalui YouTube. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melampirkan kayak gitu ya video dokumentasi kegiatan pembelajarannya. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga di sini itu sudah mulai membuat PTK kayak gitu ya, penelitian tindakan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat file PTK-nya kayak gitu ya, PTK Bapak Ibu kayak gitu ya. Mulai dari kegiatan PPL pertama itu Bapak Ibu sudah mulai membuat PTK kayak gitu ya. Nanti PTK secara lengkapnya itu Bapak Ibu upload kegiatan PPL 3. Kegiatan PPL 3 itu untuk K1. Dan di PPL 5 itu PPL 4 untuk teman-teman di K2. Oke, setelah itu juga teman-teman harus mengerjakan self assessment kayak gitu ya, menilai diri sendiri kayak gitu. Nanti ada pomnya kayak gitu, teman-teman bisa mengisi pomnya sendiri, terus melampirkan dokumennya juga. Bisa di sini klik untuk mengisi self assessment-nya ya. Izin bertanya, Bu. Oh ya, nanti dulu Bu ya, Oh, kita nanti dulu. lanjutin dulu ya. Contoh dari PPL-nya. Sama untuk PPL 1 sampai PPL 3 untuk kategori 1 dan PPL 4 itu untuk kategori 2. Untuk tugas PPL-nya sama kayak gitu ya, dari PPL 1 sampai PPL 4 itu sama tugasnya. Silakan Bapak Ibu nanti membuat modul ajarnya. Kalau untuk PPL 1 itu ada 2, ada PBL dan PJBL. Untuk PPL 2-nya ada P5 PPRA, berarti Bapak Ibu itu harus membuat modul ajarnya itu dengan menggunakan pendekatan P5 PPRA. Nah, untuk teman-teman yang di kategori 2 itu ada tambahan lagi itu tentang PPL 3-nya yaitu dengan pendekatan DBL dan TIPEK kayak gitu. Tugasnya sama, teman-teman harus membuat modul ajar, terus melakukan praktek pembelajaran, buat videonya, terus upload ke YouTube dan linknya upload ke LMS kayak gitu. Agar bisa dinilai oleh Bapak Ibu dosen. Oke, baik itu tadi untuk pelaksanaan PPL-nya. Sekarang saya buka lagi sesi pertanyaan untuk pelaksanaan PPL. Silahkan Pak Dodi yang mau bertanya. Ya, Bu. Pak Dodi duluan ya. Pak Dodi? Ya, Assalamualaikum Bu. Izin bertanya Bu. Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Dodi? Itu bertanya Bu, untuk tadi yang untuk lokakarya itu kan pelaksanaan selama 16 hari Bu ya. 2 hari untuk per teaching ya kalau dari Pak Winzon tadi. Nah, Bu, Iya. saya tanyakan teknis itu Pak untuk lokakarya apakah sama seperti pendalaman materi kemarin? Muhammad. Berbeda. Ya. Apakah ada zoom-nya atau gimana untuk lokakarya kan ada review-nya kan? Apakah di akhir tugas atau gimana Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk PPL tadi Bu, untuk video kita upload itu
juknisnya berapa menit, Bu? Minimal atau maksimalnya, Bu? Apakah full video dari awal pembelajaran sampai akhir atau diedit sampai 15 menit atau 17 menit atau gimana, Bu? Terima kasih, Bu. Itu saja. Iya, diedit Tidak minimal ya kakak, 15 kan nak naik menit. itu tuh nyangkut tak ke mobil. Coba ukur. Oke, untuk Pak Dodi, untuk video pembelajarannya itu nanti silakan Bapak Ibu edit kayak gitu ya. Minimal 15 menit, itu maksimalnya 20 menit kayak gitu ya. Terus nanti untuk kegiatannya nanti Bapak Ibu itu akan melakukan pertemuan kayak gitu ya kepada Bapak Ibu dosen masing-masing kelas kayak gitu. Nanti akan di plotting kayak gitu ya dosen-dosen di masing-masing kelasnya kayak gitu ya. Nah, kalau untuk di Lokakarya itu saya kasih tahu bahwa kelasnya itu sepertinya diacak lagi kayak gitu ya. Untuk teman-teman di K1 itu menjadi 5 kelas dan teman-teman di K2 juga 5 kelas kayak gitu. Ya, ya. Ada sedikit rombakan kayak gitu ya untuk kegiatan Lokakaryanya. Oke, Bu Yeyen. izin bertanya dulu. Ya, Bu Yeyen dulu Bu ya. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu, untuk video pada PPL untuk K2 itu ada PPL sebanyak 4 kali ya Bu. Nah untuk video yang diupload itu apakah 4 atau 5 Bu? Yang Yang diuploadnya sesuai kalau PPL-nya itu kan ada 4, tapi di PPL 1 itu menggunakan 2 modul ajar, ada yang PBL dan ada PJBL. Jadi untuk K2 itu ada 5 tadi iya kan? ya. Untuk K1 ada 3. Jadi videonya disesuaikan dengan modul ajar. Nah, kalau modul ajarnya ada 3, berarti videonya juga 3 sesuai dengan modul ajar yang Bapak Ibu sudah upload kayak gitu ya. Jadi kami itu yang K2 itu PPL itu sebanyak 4 kali ya Bu? 4 kali, tapi modul ajarnya ada 5. Oh iya. Makasih Mbak ya. Makasih Bu. Assalamualaikum. Oke Bu, izin bertanya Bu. Silakan Pak Zulkarnain. Halo Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, ini mau bertanya Bu ya. Ini masalah tentang apa namanya video-video ini Bu ya. Nah, jadi yang kami tanyakan Bu, kalau melihat yang tugas-tugas ini cukup banyak Bu ya. Nah, cukup banyak. Nah, sementara finalnya di UP dengan UKIN Bu ya. Nah, yang kami tanyakan ini yang pertama, apakah dari semua yang kita lakukan ini nilainya digabung sama UKIN dengan UP ataukah memang yang lainnya itu tidak tidak menunjang standar kelulusannya. Tuh, Bu. Yang kedua, yang kami tanyakan masalah Ibu tadi yang sama dengan yang pertanyaan Ibu tadi, kami dari K1 itu untuk videonya itu video yang PPL kita ngajar itu apakah menggunakan pakai apa namanya video syuting apa didampingi oleh dosen, dipandu oleh dosen itu secara Zoom ataukah memang sendiri-sendiri tidak menggunakan tidak didampingi dosen. Kan kami lihat seperti yang lain-lain itu kan ada yang sebelum piloting itu ada menggunakan Zoom sama dosen waktu PPL-nya. Nah, yang kita ini apakah tidak menggunakan itu atau memang kita buat video biasa kita di-upload melalui Zoom itu, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa ya Pak Zulkarnain pertanyaannya. Oke Bapak, untuk pertama tadi untuk nilai kayak gitu ya, karena Ya. seperti kita ketahui bahwa akhirnya ini itu ditentukan oleh nilai UKIN dan UP kayak gitu ya. Ya. Tapi kegiatan modul pembelajaran dan lokakarya itu menentukan kayak gitu ya. Bapak Ibu masuk nggak ke UKIN? Bisa ikut UKIN atau enggak kayak gitu.
Jadi kegiatan ini itu merupakan prasyarat kayak gitu ya untuk mengikuti UKIN dan UP. Jika Bapak Ibu tidak lulus di kegiatan modul pembelajaran dan lokakarya, maka Bapak Ibu tidak bisa kami ikutkan untuk kegiatan UKIN dan UP. Otomatis sistem akan menolak kayak gitu. Iya Bu, Oke? ya, ya. Paham? Sedikit lagi Bu, standar kelulusan berapa Bu nilainya Bu? Nah, standarnya Bu. Oh, itu minimal, Ya, minimal 70. 70 Bu ya. Ya. Ya, Bu, ya. Makanya kami sarankan kemarin sering saya instruksikan di kelas saya kayak gitu ya, ada teman-teman yang nilainya di bawah 70, itu teman-teman bisa mengikuti kegiatan remedial. Kegiatan remedial itu sudah disediakan oleh sistem kayak gitu ya, sesuai dengan nilai Bapak Ibu. Ya, Oke. Bu, ya. Oke. Yang Oke, berikutnya terkait dengan pelaksanaan PPL. ya Bu, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Oke, Ibu untuk mau bertanya, Bu. PPL. Oke, siap Pak ya. Kita jawab dulu yang Pak Zulkarnain kayak gitu ya. Iya, Bu. Untuk kegiatan PPL kayak gitu ya Pak Zul, itu Bapak Ibu itu silakan untuk pelaksanaan rekam videonya itu Bapak Ibu lakukan sendiri di kelas bersama siswa. Oke. Nah, Ya, setelah ya. Bapak Ibu rekam, Bapak Ibu edit kayak gitu ya. Nah, setelah edit Bapak Ibu itu upload ke YouTube. Nah, nanti Bapak Ibu dosennya akan menilai melalui kegiatan video yang sudah Bapak Ibu upload. Iya, iya, Bu. Oke, gimana Ya, Pak Zul? terima kasih Bu. Oke. Halo, assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Pak Penjuru. Iya, Bu. Ini mau bertanya, Bu, menyangkut yang disampaikan Pak Zulkarnain tadi sedikit, Bu ya. Masalah PPL kan, video tadi kan, Bu. Nah, ini kan SMA, ini kan saya K2, Bu. K2 berhubung kan sebentar lagi kan SMA ini kan mau ujian nih. Tanggal 20 bulan 12 kan libur ya anak-anak ini. Jadi Iya kan benar Pak. mungkin Libur kita waktu tuh, Pak. PPL waktu PPL-nya nanti kan di waktu libur, Bu. Nah, apakah Ya, ada ketentuan muridnya itu harus 20 orang, 40 orang atau 15 orang atau bisa 10 orang, Bu, nanti mungkin. Gimana kira-kira? Oh, kalau itu mungkin bisa dikondisikan kayak gitu ya untuk jumlah siswanya, Pak. Yang Ya, penting ya, ya. kegiatannya tetap terlaksana kayak gitu. Oh, iya, iya. Tapi kalau misalkan ada video yang kita buat, Bu, nggak bisa ya di-upload yang itu. Nggak bisa, kan harus sesuai Pak dengan modul ajar yang sudah Bapak Iya, kayak iya, gitu. iya, Bu, ya. Kegiatan pembelajarannya juga harus sesuai dengan modul ajarnya kayak gitu ya kan? Iya, iya, Masa iya. Bapak ngajarnya PBL terus diupload di kegiatan PPL P5 PPRA? Kan nggak sesuai itu langkah-langkah pembelajarannya. Ya Iya, kan? iya, Bu. Nah, Nanti itu aja, Bu, ya. dikembalikan Terima loh kasih. videonya kalau nggak sesuai. Iya, Bu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada yang lain? Assalamualaikum, Bu. Oh iya, silakan Pak Heru. Mau bertanya masalah PPL, Bu. Itu pelaksanaan PPL itu, Bu, bulan berapa itu, Bu? Kalau seandainya bulan Desember itu kan sudah mulai libur sekolah gitu, Bu. Oke, saya akan share kayak gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang K2 kayak gitu ya, saya belum bisa share kayak gitu ya jadwalnya secara rinci kayak gitu karena memang di sistemnya belum dibuka sehingga saya nggak bisa ngupload kayak gitu ya, memplotting jadwalnya kayak gitu ya. Di sini saya akan share untuk teman-teman yang K1 terlebih dahulu. Karena yang baru bisa diplotting itu tadi jadwal dari teman-teman K1 kayak gitu. Nah, Oh, ya. di sini kelihatan? Belum, Bu. Hah? Belum kelihatan? Oh, ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, ini jadwalnya kayak gitu ya. Ini teman-teman dari untuk yang K1 kayak gitu ya. Itu untuk kegiatan perangkat pembelajaran, menyusun perangkatnya itu mulai tanggal 25 sampai tanggal 14 Desember. Ya. Nah, untuk teachingnya itu mulai tanggal 16 sampai 17. 16-17 berarti 2 hari ya kegiatan peer teachingnya. Terus kegiatan kompre itu 18 sampai 20, 18-19 3 hari. Nah, untuk PPL 1 itu dimulai tanggal 21 Desember sampai 31 Desember.
Ya. Ini PPL 2-nya mulai dari tanggal 3 Januari sampai Pas libur. 11. Nah, Pas libur itu, Bu. Libur itu, Pas Bu, libur kalau sekolah. SD, Bu. pas libur ya. Ya, Bu. Pas libur sekolah. Pas libur semua kan, itu tadi dilema kami juga kayak gitu ya. Bapak Ketua Prodi juga sudah sampaikan kayak gitu kan, gimana nanti terkait pelaksanaan PPL kayak gitu ya, karena bertepatan dengan waktu libur sekolah. Mungkin itu tadi bisa Bapak Ibu kondisikan kayak gitu ya, mungkin mengundang siswanya kayak gitu ya untuk datang untuk rekaman video kayak gitu ya. Iya kan? Kami yang di pesantren nggak bisa itu semua. Dengan tugasnya bisa ngundang beberapa siswanya untuk datang ke sekolah kayak gitu untuk melakukan rekaman kayak gitu. Gimana? Karena kan kita harus melalui dulu kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran kayak gitu kan. Nah, di penyusunan perangkat pembelajaran ini nanti itu Bapak Ibu akan menyusun modul ajarnya kayak gitu ya, dibimbing sama dosennya kayak gitu. Nah, Bu, Cari izin bertanya lagi, jadwal, Bu. Oke, Bu, nanti jadwalnya ya. bisa di-share, belum foto, Bu. Gimana Pak Heru? Jadwal tadi belum dipoto, Bu. Oh, belum dipoto. Oke, nanti saya untuk jadwalnya nanti saya plotting dulu semuanya. Nanti kami buat jadwalnya, terus baru kami share ke Bapak Ibu kayak gitu ya. Ini baru jadwal K1 aja ini. Untuk tanggalnya ya kayak gitu ya, Pak Ibu lihat. Share kembali. Gitu ya. Tapi untuk teman-teman K2 belum bisa diplotting kayak gitu ya, karena belum dibuka sistemnya kayak gitu. Untuk perkiraan itu nggak jauh beda kayak gitu ya untuk pelaksanaannya kalau berdasarkan teman-teman yang batch 1 kemarin. Biasanya hampir berbarengan kayak gitu ya sama K1 dan K2. Oke, sudah dilihat jadwalnya? Oke. Baik, masih ada lagi yang mau ditanyakan terkait pelaksanaan lokakarya mulai dari Ya, Bu. Oke, silakan Ibu Eliza. Ya, Bu, terkait sama ini ya, apa perangkat pembelajaran. Berarti kami harus mengupload perangkat pembelajaran itu, misalnya modul ajar seperti itu kan ya. Mulai dari yang semester 2 yang akan kami laksanakan pada bulan Januari mendatang, itu maksudnya seperti itu. Apa yang sudah selesai, ini kan semester 1 kan sudah selesai itu. Untuk tahun ajaran 2023-2024 itu kan sudah selesai itu. Desember ini nanti udah selesai. Berarti perangkat pembelajaran yang kami upload itu di Lokakarya ini untuk for teaching itu yang selanjutnya, perencanaan yang selanjutnya itu untuk semester 2 yang akan dimulai bulan Januari itu apa seperti itu, Bu? Januari besok itu semester 2 atau tahun ajaran baru, Bu ya? Semester 2, Bu. Semester 2 Semester tahun 2 ya? ajaran 2002 ini 2002 Semester 2, semester 2, Bu. Iya. Bu. Semester 2 belum ajaran baru. Belum ajaran baru, semester 2 itu. Semester 2, Bu. Bu. Iya, iya. Oke. Untuk kegiatan PPL-nya kayak gitu ya, boleh Bapak Ibu sesuaikan kayak gitu ya, mau yang semester 2 kayak gitu. Boleh. Boleh semester 2, boleh semester 1 yang sudah lewat, boleh seperti itu Ibu ya. Kalau untuk yang sudah-sudah kayak gitu ya, karena tidak bertepatan dengan hari libur kayak gitu ya, jadi kami sesuaikan dengan pertemuannya kayak gitu, Bu. Ya kan? Kalau untuk yang sekarang karena bertepatan libur kayak gitu ya, mungkin Bapak Ibu kalau menurut saya Pak Mirson ada nggak ya? Kalau SD itu nanti udah mulai ininya tanggal 2 Desember itu udah mulai ini Bu semester. Jadi nanti selesai itu udah nggak ada pembelajaran lagi setelah semester kan? Itu masuk sekitar tanggal 5 Januari itu, Bu. Iya. Sampai tanggal berapa liburnya? 4 Januari baru masuk. Ya. Kami 7 Januari. Kalau awal Januari masuk. Kalau libur itu variasi, Bu. Paling hitungannya dari minggu ketiga Desember sampai awal Januari lah, Bu.
Oke. Ya, sampai awal Januari. Biasanya kalau Oke. di negeri SD negeri itu tanggal 4 Januari baru masuk. Tanggal 45. Oke. Ya, Tanggal ya, 5 ya, Bu. Januari baru masuk ya. Oke, jadi mungkin untuk yang PBL itu menggunakan materi di semester 1 akhir kayak gitu ya, yang di Semester PBL, satu ya akhir, kan? berarti bulan-bulan September. Kita lihat awalnya jadwal ya. seperti itu ya, Bu. September, Oke. Oktober bisa dipakai seperti itu. Apa yang yang mendekati semester bulan Oke, kayak gini. November. Nah, sekarang kita lihat jadwal ya. Kita lihat jadwal kayak gini ya. Nah, untuk pelaksanaan PPL itu untuk yang PPL 1 dengan modul ajar PBL itu mungkin bisa menggunakan materi di semester sekarang. Oke? Oh, Oke. Nah, PBL. untuk yang PPL 1 dengan modul ajar PJBL itu sudah bisa menggunakan materi di semester 2 kayak gitu. Oh iya, Ya kan? selanjutnya. Karena ini masuknya itu tanggal 3 Januari, ya kan? 3 Januari. Ya, Bu. Ya. Ya, Oke. 4. Oke, jadi sepakat ya. Kita sepakat untuk kegiatan PPL 1 dengan modul ajar PBL tadi itu menggunakan materi di semester 1 akhir. Ya, semester 1 akhir. Berarti kalau yang ini semester 2 mulai baru itu seperti itu Mulai ya. masuk di semester 2, mulai PPL 1 dengan modul ajar PJBL. Oke. Jadi sepakat ya? Ya, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, masih ada lagi atau cukup? Pas, Bu, pas. Cukup. Oke, Ibu Baidah. Silakan Ibu Baidah. Ini Bu, karena di SMA dan SD SMP itu kan liburnya berbeda, masuknya juga berbeda Bu. Jadi kalau kami yang mau buat video PPL itu perkiraan masuk tanggal 7 Bu, Januari. Jadi mengikuti yang 3 Januari itu rasanya belum bisa kami Bu, karena siswanya masih libur. Oke, Makasih, Bu. ya. Kalau untuk pembuatan video mungkin Bapak Ibu itu bisa mengkondisikan atau mengundang beberapa orang siswa kayak gitu ya untuk rekaman video kayak gitu ketika Ibu mengajar menggunakan modul ajar yang sudah Bapak Ibu siapkan kayak gitu. Karena ini kan kita berpacu dengan jadwal yang sudah disetting oleh panitia nasional melalui sistem kayak gitu. Nanti takutnya kalau lewat jadwal nanti nggak bisa dinilai kayak gitu. Ya. Iya, Bu. Karena Makasih ya, Bu. kegiatannya hari itu kita ada kegiatan kayak gitu, nggak bisa kita tunda-tunda, nanti numpuk kayak gitu sampai akhir. Nah, waktunya sistem udah tutup, Bapak Ibu nggak bisa dikasih penilaian, sehingga Bapak Ibu nanti dianggap tidak lulus, sehingga tidak bisa mengikuti ujian UKIN dan UP. Oke? Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, ada lagi silakan Pak Sasminto. Baik Ibu, apakah suara saya terjelas dengan jelas Bu? Alhamdulillah. Bisa volumenya dinaikkan dikit Pak? Gimana Bu? Volumenya. Oh, volumenya ya, bentar Bu. Oke. Nah, kencengin. Sudah jelas Bu? Oke, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya terkait dengan apa-apa yang telah kita tanyakan bersama dan juga penjelasan dari Ibu Jenny, tentunya mengenai hari libur dan hari yang tidak libur, dan tentunya itu semua kembali kepada kita masing-masing, dan tentunya apabila siswa kita libur ketika kita membuat PPL, PDC dan lain sebagainya, maka bisa kita undang siswa beberapa, bisa 10, 15 dan lain sebagainya, sesuaikan dengan modul ajaran yang kita buat, dan semuanya itu LHC Bapak Ibu sesuai dengan apa yang kita sesuaikan tentunya. Nah, mungkin terkait dengan tugas mengenai PTC dan sebagainya, mengenai hari libur dan tidak libur, itu tergantung dengan kita masing-masing bagaimana kita mengelola ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya ini bukan suatu permasalahan yang cukup rumit bagi kita semuanya, tergantung dengan kebijakan kepada kita masing-masing dan tentunya izin dari kepala sekolah dan pihak sekolah juga tentunya. Dan selain daripada itu juga terima kasih atas kesempatannya Bu Jenny juga telah memberikan materi. Tentunya juga mungkin ada pendampingan khusus dari guru PAMU mungkin Bu ya, mengenai tugas-tugas yang akan kita jalani baik di PPL atau prakarya dan lain sebagainya. Dan satu lagi Bu yang ingin saya tanyakan Bu, ini sekedar menambahkan saja tadi dari rekan-rekan
Untuk yang masalah sebenarnya ini bukan terkait materi Pak Mirza tadi sebenarnya, mungkin Ibu bisa menjawab. Nah, untuk yang PTK ini Bu ya, untuk PTK itu kalau disebutkan Pak Mirza tadi langsung dibuat haki itu Bu, hak atas kekayaan intelektual. Nah, bagaimana itu Bu kalau kita mau membuat hakinya itu Mas saya Bu? Dan juga untuk fokus PPL itu khusus kita fokuskan di Kumar Bu ya, walaupun kita masih menggunakan K13 Bu ya. Mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan. Dan juga satu lagi Bu, untuk materi P5RA itu Bu, bisa kita pilih salah satu Bu ya, dari 8 P5RA itu Bu ya. Bisa dari berkelanjutan, kearifan lokal, dan sebagainya, sesuai dengan modul yang kita ajarkan Bu ya. Ini sementara, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Bapak, terkait dengan PTK kayak gitu ya. Bapak Ibu itu sudah bisa karena nanti Bapak Ibu itu ada bimbingan kayak gitu ya dari dosen kelas masing-masing kayak gitu ya, untuk PTK-nya. Nah, Bapak Ibu itu sudah bisa mengerjakan PTK-nya atau melaksanakan kayak gitu ya PTK-nya itu mulai dari PPL 1 kayak gitu ya. Nah, intinya PTK-nya itu lebih Bapak Ibu itu harus uploadnya kayak gitu ya. Kalau untuk di PPL 1, PPL 2, PPL 3 kayak gitu Bapak Ibu itu cuman mengupload kayak gitu ya terkait dengan progres pelaksanaan PPL. Nah, kalau untuk intinya secara keseluruhan untuk K1 itu diupload pada PPL 3 ya, yang terakhir ya, yang PPL P5 PPRA kayak gitu. Begitu juga teman-teman yang di K2. Nah, untuk haki kayak gitu nanti hakinya kalau memang teman-teman misalnya ada kendala untuk menghakikan PTK-nya kayak gitu ya, nanti bisa difasilitasi oleh pihak LPTK kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Bu ya. Terima kasih penjelasan. Oke, untuk P5 PPRA-nya bisa disesuaikan kayak gitu ya, sesuai dengan mata pelajaran masing-masing Bapak Ibu kayak gitu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pas. Oke, cukup kayak gitu ya. Oke, kalau sudah cukup kayak gitu ya, kita akhiri kayak gitu ya kegiatan. Ibu satu lagi Bu. Iya, siapa nih? Ibu Yenti. Ya silakan Bu Yenti. Kita kasih kesempatan Ibu Yenti ya. Silakan. Mohon maaf tidak divideokan karena saya masih sakit ya Bu ya. Oke, oke Bu, cepat pulih Bu ya. Semangat Bu. Sudah hampir selesai PPG-nya. Amin, semoga sampai selesai. Ibu terkait dengan PPL, itu pakaian ditentukan pakaiannya seperti apa atau itu tergantung dengan kita? Oh iya, Seperti itu, karena Bu. untuk pakaiannya, bagaimana Untuk seyogyanya itu seorang guru kayak gitu Bu ya, yang pantas kayak gitu ya, ya rapi sama seperti harus mengajar di kelas kayak gitu. tidak terkait misalnya harus pakai alma mater atau tidak terkait dengan hitam putih atau seperti itu tidak ya Bu ya? Enggak, ini tergantung kesepakatan kita loh. Apa mau hitam putih atau mau pakai batik kayak gitu. Gimana kesepakatannya? Saya tanyakan. Pakaian guru lah sebagai mestinya seorang guru kan. Iya. Kalau memang mau seragam itu bisa disepakati. Kalau enggak, ya disesuaikan aja kayak gitu ya. Ya, sesuaikan aja Bu. Enggak Sesuaikan memberatkan. aja Bu, bebas tapi sopan selayaknya seorang guru. Bebas pantas Bu, tapi sopan Bu. Oke, berarti kita sepakat ya untuk pakaiannya kayak gitu ya, bebas, pantas. Bagaimana seyogyanya seorang guru itu akan masuk kelas. Ya Bu, ya, oke. Oke, Bu Yenti. Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi ya. Pulih Ibu Yenti. Amin. Pulih ya. Amin, cepat sembuh. Terima kasih Ibu-ibu. Iya. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk terkait dengan teknis pelaksanaan loka karya. Banyak maaf, kayak gitu ya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Jenny Francisca yang telah menyampaikan materinya pada pagi menjelang siang hari ini ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke penghujung acara karena pada hari ini Jumat juga. Mari kita tutup acara pada Zoom kita kali ini dengan melafalkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada salah kata kami mohon maaf kepada Allah, kita sama-sama memohon ampunan. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa menghubungi kami pihak RPTK-nya Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri wallahumma fi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah itu Pak Sutardi, Jumat. Aman Bapak Bu. Oh ya, saya mau ingatkan, jangan keluar dulu. Untuk RPL-nya. Iya Bu. Bu. Ya Bu, lagi diguyurkan Bu. Lagi berguyur Bu RPL-nya Bu. Ini lagi konsentrasi dengan modul 10 Bu. Ya Bu. Deadline tanggal berapa kemarin deadline-nya? Tanggal 30 Bu. Tanggal 30 deadline-nya. Tanggal 30 nanti mau masuk lokakarya tugasnya banyak lagi kan? LK-nya Ya, iya Bu, lagi berguyur. Ya. Seingat saya, Bu, dengan SK. Nanti kalau yang udah selesai itu jangan lupa diajukan ya. Iya Bu, ya. Upload aja karena itu kan rekognisi masa lampau kayak gitu. Jadi nggak harus buat yang baru, yang apa misalnya Bapak kemarin pernah ngajar di TK, upload aja perangkat yang di TK, yang di SD. Karena ini kan masa lampau, nggak masalah. Ya saya belum dinilai Bu RPL-nya. Karena kami nggak punya ini, nggak Oh, dia juga penilaiannya gimana? dokumen, maksudnya. Ajukan gimana Bu? Mana itu yang diupload? Yang inovasi pembelajaran itu Bu. PTK kami. Inovasi kemana Bu? Gimana? Lagi inovasi Bu.